Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Selanjutnya untuk ketua kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh duduk kembali Radito. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3.
karena masa pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan. Ya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu disiplin. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Di sini, nah, di sini ada gambar. Bu Guru ada gambar. Ini gambar apa? Poster menunjukkan tentang apa? Iya, Radito, silakan. Iya, untuk hemat air. Di sini dijelaskan kita itu ketika mencuci baju, nih, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Jadi kita bisa menghemat air. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kedua, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan observasi dengan penuh kepedulian. Ketiga, peserta didik dapat membuat pertanyaan wawancara tentang hak dan kewajiban melalui bimbingan guru dengan teliti. Peserta didik dapat melakukan wawancara terhadap narasumber mengenai kerja bakti dan manfaatnya dengan penuh semangat. Tujuan selanjutnya, peserta didik dapat membuat laporan wawancara tentang kerja bakti dan manfaatnya melalui wawancara dengan tanggung jawab. Tujuan selanjutnya, peserta didik mampu mengelompokkan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat membuat hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan wawancara. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan wawancara. Ini tujuan hari ini. Nah, untuk tema 3, subtema 4 ini kita belajar tentang hak dan kewajiban, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini Ibu sajikan gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Iya, Adi. Gambar apa, Di? Iya, gambar kerja bakti. Terus di sini perilaku apa yang tercermin dalam gambar tersebut? Iya, Oli. Perilaku persatuan dan kesatuan. Iya, perilaku persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam perilaku persatuan dan kesatuan ini ada perilaku persatuan dan kesatuan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang di rumah? Contoh perilaku persatuan dan kesatuan di rumah. Iya, saling menyayangi, pinter. Jadi contoh perilaku persatuan kesatuan di rumah itu saling menyayangi. Ada lagi persatuan dan kesatuan di sekolah. Apa contohnya? Iya, Siva. Apa? Piket kelas bersama. Iya, piket kelas bersama. Dan yang terakhir, contoh perilaku persatuan dan kesatuan di masyarakat. Siapa yang bisa? Mau apa? Gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Iya, gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Nah, di dalam perilaku persatuan dan kesatuan itu ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, di sini tadi kalian sudah mengamati gambar dan menyebutkan contoh perilaku persatuan dan kesatuan yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Nah, ini sekarang Ibu akan bagi kelompoknya, ya.
Nah, kelompok 1 itu adalah Dito, Septi, dan Siva Devita. Yang kelompok 2 Zahra, Prisma, Aldi, dan Ega. Untuk kelompok 3 Farhan, Amel, Olip. Kelompok 4-nya Azhar, Siva Novitasari, Kesha, dan Rizky. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya untuk kelompok diskusi dan wawancara, ya. Nah, di sini tadi perilaku persatuan dan kesatuan, Ibu ada tugas untuk kalian, tugas untuk diskusi, ya. Ibu bagi LKPD-nya, nanti kalian kerjakan berkelompok, jadi diskusi, ya. Foto. Baik, ini saya yang ini ya dikerjakan, ada yang nulis, terus ada yang ini suka persatuan dan kesatuan itu apa. Jadi semuanya kerja, ya. Ini bisa ditulis. Ini sudah, kelompok 2 sudah. Ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi semuanya harus ikut kerja, ya. Kelompok 3. Ya, sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Ya, apa men? Apa men? Iya, membantu kalau di rumah. Iya, bagus kerja bareng ya. Yuk, kelompok 4. Ya, semuanya ikut kerja ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang kalian presentasikan ke depan. Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Sikap persatuan dan kesatuan di sekolah, piket kelas bersama. Sikap persatuan dan kesatuan di rumah, saling menyayangi. Sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan bersama. Kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi hasil diskusi dari teman kalian. Silakan beri A+ untuk Risma. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu jelaskan tentang kewajiban dan hak, ya. Untuk kewajiban dan hak, ada yang tahu apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Iya, jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan di sini selain ada kewajiban yaitu hak. Apa itu hak? Iya, Zahra. Iya, jadi hak itu sesuatu yang harus diterima oleh siapa saja setelah melaksanakan. Iya, setelah melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada beberapa contoh hak di rumah, hak kewajiban anak di rumah, dan ini perhatikan di sini ada hak anak di rumah dan kewajiban anak di
Jadi untuk hak anak di rumah itu mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlindungan, dan yang ketiga mendapat perhatian. Sedangkan kewajiban anak di rumah yaitu menjaga kebersihan rumah, mematuhi nasihat orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga, serta mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan itu PR, maksudnya PR. Tuh, bisa dikerjakan di rumah. Terus hak anak di sekolah yaitu mendapat pengajaran dan bimbingan dari guru tanpa ada perbedaan sesama siswa. Bertanya apabila ada pelajaran yang sulit dipahami dan mendapatkan nilai hasil belajar. Itu contoh hak anak di sekolah. Nah, untuk kewajiban anak di sekolah itu apa? Mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai jadwal, mengerjakan tugas dari guru dengan iya. Terus ada lagi mematuhi peraturan. Itu adalah kewajiban anak. Iya, kewajiban anak di sekolah. Nah, sekarang biar kalian semangat, Ibu akan beri sedikit ice breaking agar kalian tidak jenuh. Nah, Ibu akan mencoba konsentrasi kalian. Kalau Ibu bilang merah, tepuknya 2 kali. Kalau kuning 3 kali. Kalau hijau 4 kali. Nah, sekarang merah, kuning. Kan? Kuning berapa kali tadi? 3. Merah. Kuning. Hijau. 3. Iya, itu. Nah, selanjutnya setelah tadi Ibu kasih contoh tentang hak dan kewajiban, kira-kira anak-anak pernah nggak melakukan hak dan kewajiban itu? Pernah? Iya. Apa yang kalian lakukan kewajiban yang di rumah? Yang kalian lakukan itu apa? Iya, membantu orang tua. Kalau kewajiban kalian di sekolah? Iya, itu memakai seragam, misalnya membersihkan kelas. Itu termasuk kewajiban kalian di sekolah. Nah, ini di sini ada nih, perhatikan, ada bacaan, ada teks yang harus kalian baca untuk teksnya. Silakan Ibu minta untuk Septi untuk membaca bacaan warga Kelurahan Rawa Badak Utara rutin kerja bakti. Nih, perhatikan. Kelihatan nggak? Suatu hari warga di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti dan dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga, setiap membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah warga Badak Utara, Suranta, menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong dilakukan rutin di Kelurahan Rawa Badak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan kehijauan agar jalan lingkungannya menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama
dan kebersamaan di antara warga. Nah, itu tadi bacaan dari yang dari apa itu tadi judulnya? Iya, warga Kelurahan Rawabada Utara rutin kerja bakti. Jadi itu intinya kerja bakti. Jadi di sini dapat kalian pahami bahwa di dalam kerja bakti itu ada manfaat dan tujuan. Apa manfaatnya itu? Manfaat. Nah, di sini manfaat dari kerja bakti dapat kalian lihat dari bacaan tersebut. Nah, di sini manfaat, ya. Nih, manfaat kerja bakti. Apa manfaatnya? Manfaat kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Jadi manfaatnya itu tadi apa? Iya, terjalinnya kerjasama dan kebersamaan antara iya antara warga. Ini manfaatnya. Nah, dari sini ada yang kalian tanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ibu lanjut ke LKPD lagi. Jadi di LKPD itu silahkan dilihat di LKPD ya. Nah, di sini kan tadi ada teksnya. Untuk teksnya itu sudah dibaca dan sekarang lihat di bawahnya. Di bawahnya itu LKPD ada pertanyaan. Iya kan? Nih. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas yang berjudul Warga Kelurahan Rawabada Utara. Nah, ini kalian kerjakan masih berkelompok. Jadi bisa kalian kerjakan bersama kelompoknya. Silakan kalian kerjakan ya. Nanti kalau sudah bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Enggak, itu yang sesuai dengan bacaan saja ya. Ada yang kurang paham? Jadi kalian isi, nih kalian kerjakan ini. Ini kan apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan. Nah, itu tadi kan ada bacaannya juga kan? Kalian cari jawabannya di bacaan. Setelah itu kalian isikan di sini apa yang dapat dilakukan. Nah, yang kedua, apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga. Yang ketiga, mengapa kerja bakti perlu dilakukan. Nah, ini yang perlu kalian kerjakan yang sesuai dengan teks bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Paham? Ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 15 menit. Ya. Nah, itu kan ada 3 pertanyaan. Nomor 1, 2, dan 3. Misalnya nomor 1 itu pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan. Nah, apa yang dilakukan dalam kerja bakti yang ada dalam teks itu? Kalian tulis di situ ya. Iya, Bu. Terus untuk yang kedua, apa manfaat kerja bakti? Jadi kalian cari manfaatnya itu apa? Ya, itu kan tadi di teks ada di bacaan. Jadi kalian itu ngisinya sesuai dengan bacaan. Iya, bacaan
Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. 4. Ya, kalian isi sesuai dengan bacaan itu ya. Jadi dikerjakan, ada yang menulis, ada yang mencari isinya. Jadi kita saling bekerja sama. Sudah semua? Nah, sekarang waktunya untuk presentasi tugas kedua. Silakan kelompok 4 maju untuk presentasi. Apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? 1. Membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga. 2. Membersihkan sampah yang ada di lingkungan. 2. Apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Terjalinnya kerjasama dan kebersamaan antar warga dan lingkungan menjadi indah dan asri. 3. Mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Untuk mencegah banjir dan agar lingkungan tidak kotor. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Azhar. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Sekarang bisa dilanjut lagi? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang wawancara. Hari ini anak-anak akan wawancara tentang hak dan kewajiban dan kerja bakti, ya. Jadi anak-anak nanti bisa wawancara pada ibu atau bapak guru, ya. Nanti ibu kasih waktu dan di sini ibu jelaskan langkah-langkah untuk wawancaranya. Jadi langkah-langkah dalam wawancara itu yang pertama menentukan tema atau topik wawancaranya. Hari ini kita akan menentukan temanya apa? Tentang kerja bakti. Nih, tema tentang kerja bakti. Iya, tentang kerja bakti. Terus mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Jadi sebelum kalian wawancara itu menentukan temanya. Setelah tema ditentukan, kalian mempelajarinya masalahnya itu. Dan selanjutnya menyusun daftar atau garis besar pertanyaan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi menyusun pertanyaan, ya. Jadi nanti kalau waktunya kita wawancara, itu sudah tahu apa yang akan kita tanyakan itu kepada narasumber. Narasumber itu yang ingin kita tanyakan tadi, yang memberi informasi itu namanya narasumber. Dan langkah selanjutnya menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Nah, ini di sini menentukan narasumber, ya. Menentukan narasumber. Kita di sini menentukan narasumbernya siapa? Bapak dan Ibu. Iya, Bapak dan Ibu guru itu yang kita jadikan narasumber kita. Selanjutnya menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Sudah dilakukan belum? Sudah. Jadi sudah melakukan janji terlebih dahulu. Yang langkah selanjutnya mempersiapkan peralatan untuk wawancara, alat tulis. Alat tulisnya disiapkan. Alat tulis itu ya berupa ada pena, ada buku, ya. Sudah disiapkan semua? Sudah. Pertanyaannya juga sudah disiapkan? Sudah. Terus selanjutnya melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara, nanti kan ada yang bertugas tanya, ya toh? Nanti tanya, satu itu tanya, terus yang lain itu mencatat hasil wawancara itu, apa hasilnya, kalian catat. Nah, setelah itu nanti kalian susun, kalian tulis ke dalam laporan hasil wawancara.
Febri? Iya, ini kan temanya tentang kerja bakti. Untuk pertanyaan bisa kalian konsep. Jadi di konsep, tapi nggak perlu dimasukkan di hasil laporannya. Paham? Paham nggak? Di sini ini namanya, ya misalnya yang diwawancara Bu Guru, yang Bu Gurunya siapa namanya? Terus di sini jawabannya itu apa? Jadi untuk pertanyaannya tidak perlu dituliskan dalam laporan hasil wawancara. Kalian tapi perlu kalian konsep. Yang mau ditanya itu apa? Mudah? Jelas belum? Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Jadi bisa kita mulai? Iya. Coba sebentar, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Hitungan ketiga, nanti kalian bisa langsung wawancara. Jadi sekarang coba duduk dulu. Ya, duduk dulu Azza. Azza udah jelas? Ya, jadi sudah kita bisa mulai ya untuk wawancaranya? Ya, kita mulai. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Langsung menuju ke narasumber. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Olive. Hari ini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang kegiatan kerja bakti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada kerja bakti di lingkungan Ibu? Ya, ada. Apa tujuan dan manfaat kerja bakti? Manfaatnya agar lingkungan kita menjadi bersih dan asri. Tujuannya untuk mendorong rasa kerjasama. Terima kasih atas informasinya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azza. Saya ingin bertanya tentang kegiatan kerja bakti. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar ibu baik, Nak. Apakah ada kegiatan kerja bakti di lingkungan kita Ibu? Ada, Nak. Apa tujuan dan manfaat kerja bakti? Tujuannya agar lingkungan bersih dan nyaman. Terima kasih infonya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai wawancaranya? Laporannya sudah disusun? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil wawancaranya. Silakan, Zara. Baik teman-teman, saya akan menyaksikan hasil wawancara kami. Kami melakukan wawancara dengan Ibu Sujina bahwa di lingkungan beliau ada kegiatan kerja bakti. Beliau berkata manfaat dan tujuan dari kerja bakti adalah agar lingkungan bersih dan asri manfaatnya dapat mendorong rasa kekeluargaan. Baik teman-teman, itu hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Zara dan beri aplaus untuk Zahra. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bagi soal formatif. Nah, ini tapi kerjaannya individu, jadi tidak kelompok ya. Ibu bagi, silakan kalian kerjakan mandiri ya. Jadi dikerjakan secara mandiri. Lihat, sebaliknya masih ada lagi. Ya, itu dipilih A, B, C-nya. Boleh pakai pensil. Jadi untuk tes formatifnya kita kerjakan secara mandiri ya, tidak berkelompok. Berikut ini adalah contoh melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Ini adalah contoh kepada
Baik, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai? Boleh dikumpul ke depan, ketua kelompok ke ketuanya aja. Silahkan diambil Radito, jadi biar nggak semuanya maju ya. Ya, kasih Radito aja yang ngumpul. Ya, boleh dikumpul. Kasihin ke ketua kelas, jadi biar tidak berkerumun ke depan semua. Sudah ya? Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya dapat kita simpulkan ya. Untuk pelajaran hari ini dapat kita simpulkan untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara, tentang hak dan kewajiban. Sedangkan untuk PKN itu tentang perilaku persatuan dan kesatuan serta hak dan kewajiban. Nah, untuk hari ini apa yang dipelajari hari ini? Iya, pinter tentang hak dan kewajiban. Manfaat apa saja yang dapat kalian ambil? Iya, jadi kita apa? Iya, dapat mengerti apa itu arti persatuan dan kesatuan serta bisa langsung praktek untuk wawancara. Keterampilannya apa saja yang dapat kalian kuasai? Keterampilannya dapat kalian kuasai yaitu wawancara secara langsung. Apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini? Iya, itu teman kalian menjawab akan menjalankan iya dan kewajiban itu dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk PR silakan dibuka halaman 138, kalian kerjakan di rumah. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba untuk penutup agar semangat, terus semangat dulu yuk. Yuk, terus semangat yang bareng 1, 2, 3. Iya. Jadi kalau ada yang ditanyakan nggak nih? Ada yang ditanyakan? Enggak. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum ibu tutup, Radito, silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Bu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.